akan belajar pada bab 15 yaitu tanggung jawab manusia. Nah, dasar firman Tuhan pada pelajaran kita hari ini terambil dalam Kejadian 2 ayat 15. Bunyinya adalah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia di sini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Coba lihat, Taman Eden itu begitu indah karena segala jenis tumbuh-tumbuhan ada di sana. Baik pohon-pohon, buah-buahan, bahkan bunga yang berwarna-warni juga ada di sana. Dan binatang juga ada di sana, baik yang ada di udara, di darat, dan di laut. Manusia dan binatang saling bersahabat. Mereka tidak bermusuhan. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan lebih tinggi derajatnya dari ciptaan yang lain. Manusia memiliki akal budi dan pikiran, sementara binatang tidak memilikinya. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Perhatikan gambar ayah dan anak. Mereka memiliki gaya pakaian yang sama. Ya, serupa dan segambar dengan Allah itu artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah dimiliki manusia. Allah Maha Kuasa, sementara manusia terbatas kuasanya. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Maka dari itu, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Mari kita pelajari apa itu arti dari tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan manusia. Ada dua jenis tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu A. Mengusahakan dan B. Memelihara. Mari kita pelajari masing-masing arti dari mengusahakan dan memelihara. Kalian boleh buka buku di halaman 106 dan 107 di buku paket agama kalian ya. Mengusahakan. Apa itu artinya mengusahakan? Mengusahakan artinya mengelola atau mengerjakan agar menghasilkan sesuatu. Ya, walaupun di taman itu semua sudah tersedia, tapi harus dikelola agar taman itu tetap indah dan terjaga kelestariannya. Apa yang perlu kita kelola? Kita boleh mengelola tanah dengan menanam tumbuh-tumbuhan seperti sayur, buah-buahan, dan dapat kita nikmati hasilnya. Kita juga boleh mengelola pepohonan dengan mengambil kayu, membuatnya menjadi lemari, rumah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab diberikan Tuhan agar manusia bekerja. Kalau kita tidak bekerja, hanya diam saja, kita tidak akan menghasilkan sesuatu. Inilah arti dari mengusahakan, mengelola atau mengerjakan sesuatu agar menghasilkan sesuatu yang dapat kita gunakan. Nah, Paulus juga memberikan kita nasihat melalui 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dia berkata demikian, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Nah, Paulus juga, walaupun seorang penginjil, dia juga bekerja sebagai pembuat tenda untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika manusia tidak lagi berada di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Ya, nah Kain kakaknya adalah seorang petani, sementara Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Jadi mereka juga bekerja untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, dari hasil pekerjaannya,
mereka memberikan kurban persembahan bagi Tuhan. Ya, kurban persembahan yang diberikan Kain adalah hasil taninya, dan begitu juga dengan Habel. Dia mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Kurban persembahan ini diberikan sebagai ungkapan syukur karena pekerjaan mereka sudah diberkati. Ya. Nah, kurban persembahan Kain tidak diterima karena ia tidak memberi dengan hati yang tulus. Ya, jadi dia sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Agar usaha atau pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, memberilah dengan hati yang tulus, tidak terpaksa, sehingga Tuhan memberkati pekerjaan kita dengan berlimpah-limpah. Sekarang kita masuk dalam tanggung jawab yang kedua, yaitu memelihara. Memelihara artinya menjaga atau merawat agar tidak terjadi kerusakan. Ya, dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya, semut adalah binatang yang kecil dan lemah. Tapi semut tidak mau bermalas-malasan. Semut bekerja untuk mengumpulkan makanannya pada musim kemarau sehingga musim dingin tiba, dia tidak lagi bekerja. Semut juga memiliki sikap yang rajin bekerja dan suka bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam memelihara alam semesta diperlukan sikap bergotong royong agar alam kita dapat terhindar dari kerusakan-kerusakan seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran udara, krisis air bersih, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita memelihara alam di sekitar? Ya, kita boleh membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita tidak menutup saluran-saluran air sehingga ketika hujan turun tidak akan terjadi banjir. Lalu kita dapat membersihkan lingkungan rumah, halaman rumah, dan menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Dan juga kita bisa membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita ya, dengan membersihkan lingkungan, udara bersih, kita juga sehat. Dan kita tidak boleh merusak hutan, karena hutan itu adalah tempat tinggal para binatang. Kalau kita merusaknya, nanti mereka tidak punya tempat tinggal. Lalu bagaimana? Kita harus menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Dengan melakukan penghijauan, hutan dapat bertumbuh dan dapat asri lagi sehingga kita bisa menghirup udara dengan baik. Nah, dengan menjaga dan memelihara alam kita dapat mempertahankan alam agar tidak rusak atau hilang kelestariannya. Inilah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Jika setiap manusia menyadari bahwa pentingnya menjaga alam semesta, maka ia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati orang yang rajin, sedangkan si pemalas akan dibiarkan terus berkekurangan. Sekarang, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan? Ya, mari kita lakukan perintahnya. Cukup hari ini pembelajaran kita.